Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kali ini kita balik lagi di Ngulik Bisnis, dan ini sudah hari terakhir. Setelah 4 hari ini kita udah belajar tentang gimana sih cara kita berhenti perang harga dengan cara kita mempertajam lagi marketing funnel brand kita. Seperti itu. Nah, di hari pertama, Widi pengen reminder lagi nih. Di hari pertama kita udah belajar nih, idealnya bikin landing page itu seperti apa, terus akhirnya memaksimalkan landing page itu seperti apa untuk brand teman-teman. Supaya teman-teman nggak melulu hanya menggantungkan pada satu marketplace gitu ya. Ketika teman-teman akhirnya melakukan aktivitas ads, dilandingkan ke marketplace, otomatis kan teman-teman mendapatkan traffic, yang traffic itu akhirnya melihat similar produk, gitu kan. Produk dari kompetitor dari bisnis teman-teman. Nah, di sini kita pengen optimasi bisnis teman-teman melalui landing page tersebut, dan PR-nya adalah gimana sih akhirnya cara mendapatkan traffic untuk datang ke landing page tersebut. Nah, kemarin di hari Selasa dan Rabu, kita udah belajar paid channel nih. Kita udah belajar tentang Google Ads, udah belajar tentang Facebook Ads. Nah, tapi gimana sih caranya akhirnya kita untuk sustain ke depannya? Nah, selain ada paid channel yang berbayar, kayak AdSense yang kemarin kita pelajari, di hari ini kita bakal belajar tentang organic channel, yaitu tentang sosial media strategic. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, Widi bakal terima kasih dulu sama Kirimin Aja, karena sore ini acara ini disupport oleh Kirimin Aja. Nah, mungkin teman-teman masih berpikir ya, Kirimin Aja itu adalah ekspedisi, punya kurir, dan lain-lain. No, Kirimin Aja itu bukan ekspedisi. Jadi Kirimin Aja adalah agregator ekspedisi. Jadi ketika teman-teman install aplikasi Kirimin Aja, teman-teman bisa pilih banyak ekspedisi di situ tuh. Ada ID Express, ada JNT, JNE, dan sekarang kabar baiknya dengan Kirimin Aja teman-teman udah bisa pakai GoSend, seperti itu. Jadi satu aplikasi bisa mencakup segala ekspedisi. Nah, kali ini Widi nggak sendirian, karena sore hari ini Widi ngajak teman Widi nih. Ada Mas Antasena Perdana. Halo Mas. Halo Mas Widi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman di sini sehat semua ya, dan sebentar Amin. lagi buka puasanya lancar. Betul. Ini aku apresiasi sih teman-teman yang masih mau join, karena kan vibes-nya udah Idul Fitri banget ya Mas ya. Udah pengen baru lebaran gitu kan. Ada Udah orang-orang yang beda. kantoran udah mikir, wah besok udah libur nih. Besok terakhir ya teman-teman ya mungkin ya, kantor gitu. Kayak sekarang deh, besok udah cuti bersama nggak sih? Mungkin ada Mas yang udah cuti. Oh, enggak, maksudnya cuti bersama kan besok. Tapi nggak tahu deh kalau hari ini ada yang udah libur. Betul. Cuti non bersama mungkin ya. Oke, back to topic supaya ngabuburit kita makin asik nih, makin berbobot. Kita bakal belajar nih gimana sih akhirnya insight-insight dari Mas Antasena Perdana ngomongin tentang sosial media nih. Oke, Mas, udah ready nih? Siap. Udah Siap. on fire nih kayaknya. Oke deh. Waktu dan tempat kami persilahkan, silahkan share screen Mas. Oke. Udah ke-share screen ya, apa namanya materiku sore ini? Sudah. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Pertama, aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada kiriminaja.com. Jadi aku baru tahu sebenarnya dari Mas Widi bahwa Kirimin Aja itu ternyata agregator, bukan sebagai ekspedisi. Berarti merupakan salah satu aplikasi yang mungkin membantu user untuk mempermudah pemilihan pengiriman ekspedisi yang sekarang ini banyak banget macamnya kan. Nah, terus Mas Widi udah recall juga tadi sebelum materi ini dimulai bahwa ternyata beberapa kelas sebelumnya udah ngebahas landing page, udah ngebahas price war juga, udah ngebahas advertising juga. Nah, pas banget buat penutupan sore ini kita ngebahas social media workshop, di mana yang menurutku punya banyak hubungan dengan materi-materi sebelumnya. Kalau misalkan landing page tadi yang dimention Mas Widi, social media ini tuh ada di mana sih dalam kalau di ilmu social media atau ilmu digital marketing itu ada namanya customer journey path. Jadi social media ini salah satu yang mendukung yang berperan sebagai gate atau pintu untuk brand mengarahkan user-user social media mereka kepada e-commerce ataupun website-website yang mereka miliki gitu loh. Langsung aja, jadi karena waktunya terbatas, mungkin aku bakal
mulai workshop sore ini. Jadi pertanyaannya yang paling dasar kan kenapa harus sosial media sih di era sekarang gitu loh, di antara digital marketing lain. Kalau menurutku sosial media ini punya peranan besar atau bagian besar dari digital marketing itu sendiri. Nah, sebagaimana di sini ada data dari statistika.com. Di sini dari total populasi pengguna internet, which is 4,95 miliar orang di dunia, 4,62 miliar itu pengguna internet tadi itu menggunakan social media. Jadi porsi orang menggunakan social media itu hampir 95% dari pengguna internet di seluruh dunia. Jadi misalkan kalau kalian ingin menampilkan barang-barang kalian yang kalian jual ataupun ingin membangun personal branding, jadi menurutku social media itu salah satu channel marketing yang paling potensial atau channel marketing yang potensinya tuh paling besar. Selanjutnya di sini kalau kita lihat growth social media hampir setiap tahun itu terus mengalami pertambahan ya. Sampai nanti di puncaknya tahun 2022 yang tadi 4,6 miliar orang sudah menggunakan social media. Gini. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2012, 10 tahun, 1 dekade ini penggunaan social media itu sangat masif gitu loh. Dan setiap social medianya itu masing-masing berkembang. Kalau dulu kita lihat adanya Facebook, adanya Twitter, adanya Path mungkin, terus langsung adanya TikTok, adanya Pinterest, ada Snapchat, dan lain-lain. Dari 10 tahun terakhir, social media kita terus mengalami dinamika yang sangat kompleks. Nah, lanjut. Kalau misalnya udah tanya nih, oh kita lihat bahwa social media itu besar banget loh ininya marketnya gitu kan. Oh ternyata social media itu besar juga potensi untuk dilihat banyak pengguna itu besar juga, entah itu dalam melakukan promosi bisnis, entah itu dalam mempromosikan diri sendiri yang ingin dalam menyampaikan value-value tertentu yang kiranya ingin kalian sampaikan. Sorry tadi kalau ada coretannya. Tapi sosial media apa sih di tahun 2022 yang paling potensial untuk melakukan penetrasi kepada pasar gitu loh. Sekarang masih ada apa enggak? Soalnya baru aku nggak ada sih. share screen lagi. Aman-aman. Nah, kalau kita lihat data bahwa ternyata ada 2 platform besar nih yang paling digunakan, yaitu TikTok sama Instagram. TikTok itu rise sangat tinggi ketika awal tahun 2022 dan sangat besar pertumbuhannya itu ketika memasuki akhir 2021. Jadi kita fokus ke TikTok sama Instagram aja, mungkin kalau misalkan mau melakukan penetrasi pasar ataupun melakukan awareness di sosial media. Tapi kalian juga bisa nih menggunakan 2 platform lain yang menurutku juga potensial. Kalau di Indonesia adanya Twitter sama Facebook. Lalu di sini langsung aja kita masuk materi bahwa kemarin aku udah di request social media-nya, langsung aja dong ke gimana implementasi social media di bisnis. Dan juga gimana sih caranya kita implementasi social media secara strategi yang baik, Mas. Terus sampai penerapannya kayak gimana di setiap fasenya gitu kan. Jadi social media untuk bisnis ini aku ambil Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Tentu di sini Instagram, TikTok, Facebook, Twitter itu punya demografi yang berbeda. Nah, demografinya berbeda itu dilihat dari mana aja sih? Pertama dari active usernya, terus dominasi umurnya, terus juga gendernya yang berbeda, terus sampai key figures-nya tuh apa aja yang menjadikan alasan kenapa orang-orang ini tuh menggunakan Instagram itu kenapa, TikTok kenapa, Facebook kenapa, sampai Twitter itu kenapa. Jadi aku anggap ini the big four social media yang paling potensial di Indonesia. Selanjutnya, ketika kita sudah paham adanya the big four tadi, dilihat dari demografinya yang berbeda, terus dari interest yang berbeda. Nah, menurutku salah satu kunci sukses dalam melakukan penetrasi pasar dan juga penerapan target audiens itu adalah mengerti dominasi generasi yang ada di sosial media tersebut. Nah, di sini karena adanya the big four, aku udah bagi bahwa
ketika kita mau melakukan penetrasi pasar atau target market kita ke generasi X, maka platform sosial media yang potensial itu adalah Facebook. Lalu kalau kita ingin melakukan penetrasi pasar kepada generasi millennials, platform yang paling potensialnya itu adalah Instagram dengan Twitter. Lalu kalau kita melakukan penetrasi pasar ke generasi Z, which is generasi Z itu generasi yang paling potensial dan mungkin yang sangat lumayan mendominasi di persentase kependudukan Indonesia sekarang ya, itu ada di TikTok. Tapi kalau di sini aku membuat bahwa adanya intersection antara satu platform dengan platform lain. Misalkan kalau kalian mau mengincar dua generasi sekaligus, misalkan generasi millennials dan generasi Z, kalian bisa gunakan 3 platform sekaligus: Instagram, TikTok, sama Twitter. Kalau misalkan mau mengincar market di generasi X dan generasi milenial, kalian bisa gunakan 3 platform: Facebook, Instagram, sama Twitter. Nah, di sini pentingnya itu kita memahami bahwa kolamnya, setiap platform itu punya kolamnya masing-masing adalah agar konten ataupun promo yang kita gunakan di masing-masing platform itu tepat. Jadi ketika kita mau menyasar generasi milenials, kita tidak akan menggunakan Facebook. Begitu juga ketika kita akan menyasar generasi X, kita tidak akan menggunakan TikTok. Jadi salah satu kunci pentingnya adalah know your target audience, terus paham juga di mana target platform sosial media yang target market kalian itu paling besar itu ada di mana. Lalu selanjutnya gimana sih caranya kita mengimplementasi metode social media? Dalam metode social media itu ada namanya SMART: specific, measurable, attainable, relevant, sama time bound. Jadi biasanya seorang social media specialist ataupun brand specialist yang bekerja sama dalam menggodok sebuah social media pasti menggunakan metode ini gitu loh. Dan gimana sih implementasinya dan apa itu SMART lebih lanjut? Pertama, kalau menggunakan sosial media, menurutku itu kalian itu harus punya specific goals. Jadi specific goals ini penting untuk kalian ketahui bahwa nggak semua goals itu bisa kita capai dalam kurun waktu tertentu. Harus ada specific targetnya. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan sosial media sebagai awareness, ya udah spesifik awareness, spesifik goals-nya itu harus penting. Jadi misalkan awareness, ya udah cukup awareness. Nanti fase selanjutnya misalkan ada interest, ya udah interest sampai nanti fase actions. Lalu penggunaan social media juga harus measurable. Jadi goals-nya itu disetting dengan matrix yang tepat. Kalau misalkan social media itu ada namanya key performance indicator. Jadi key performance indicator ini yang nanti matrix yang mengukur keberhasilan social media kalian. Baik itu dari setiap fase campaign-nya yang berbeda. Terus ada attainable. Attainable itu apa sih? Maksudnya dalam menjangkau sebuah target kita yang misalkan targetnya besar atau kecil, kita itu harus memiliki sebuah refleksi. Apakah target ini bisa dicapai atau tidak dengan sumber daya yang kita miliki. Jadi sumber daya itu bisa berasal dari sumber daya manusia, human resources, ataupun financial resources, jadi uang. Jadi dalam menggunakan social media tetap harus ada tim, tetap harus ada uang di mana nanti kita bisa menggunakan advertising tadi, terus untuk content productions, sampai nanti adanya relevan sama time bound. Relevan itu apa? Oh, ternyata dalam penggunaan mengatur strategi sosial media, salah satu kunci yang harus relevan adalah bagaimana kita menciptakan strategi yang sesuai dengan visi dan misi hingga branding perusahaan. Lalu yang terakhir ada time bound. Jadi goals-nya ini kita harus tetapin nih jangka waktunya. Entah itu nanti per minggu, entah nanti per bulan, ataupun per triwulan. Atau bisa juga per campaign, di mana campaign itu biasanya punya time bound-nya sendiri-sendiri. Nah, tadi kan saya udah jelasin bahwa ternyata di setiap fase itu harus diukur dengan key metrics-nya sendiri nih.
measurable-nya gimana. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan, di mana yang sering saya pakai juga, bahwa KPI setiap fase campaign itu berbeda. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan social media ataupun ingin mengincar goals-goals tertentu di social media, kalian nggak bisa ukur semua. Misalkan ukur followers sampai like sampai share itu dijadiin satu data, dan itu saya jamin bikin kalian pusing gitu loh. Jadi saya membaginya biasanya kalau misalkan dalam fase awareness, fase interest, fase action itu berbeda KPI-nya. Di sini bisa kalian lihat sendiri. Kalau misalkan awareness, apa sih yang harus kalian hitung? Misalkan followers, impression, reach, traffic, sampai profile visits. Lalu dalam segi engagement, misalkan ini ada di fase interest. Interest itu berarti ketika kalian ngedrive social media audience kalian biar tertarik dengan produk kalian ataupun akun social media kalian. Yang dihitungnya likes, comment, share, subscribe, sampai save. Walaupun ketika melakukan fase action, ketika kalian mau mendrive social media audience kalian untuk melakukan call to actions, bisa diukur dari website traffic sampai generate sales. Nah, ini aku yang kemarin di request langsung sama Mas Widi nih. Mas, gimana sih caranya langsung implementasi strategi social media nih? Jadi kalau misalkan tadi kan ada 4 ya, dan karena waktunya terbatas, aku nggak bisa nge-breakdown 4 social media sekaligus. Jadi aku ambil contoh Instagram. Kenapa Instagram? Karena menurutku hampir semua brand ataupun seseorang yang lagi membangun personal brandingnya itu pasti menggunakan Instagram. Dan di sini biasanya ketika kita mau membangun sebuah strategi di Instagram, itu ada beberapa strategi yang misalnya A sampai Z itu bisa kalian tiru atau kalian lakukan terhadap brand kalian. Entah itu dari seginya dari small business maupun big business sekalipun. Gitu. Pertama kita harus paham dulu target audiensnya gimana, dan gimana caranya target research, terus competitor research, terus kita gimana caranya build content pillar, nanti aku bakal jelasin satu-satu, terus keyword research itu gimana, terus boost promotion, mungkin yang tadi ada hubungannya dengan Facebook Ads, materi yang kemarin, terus in-depth competitor analysis, sampai analytics and reporting. Nah, ini mungkin menurutku, kalau kalian mau nge-build brand di social media, terutama Instagram, kalian perlu memahami hal ini gitu loh. Karena hal ini menjadi penting untuk kalian menciptakan sebuah brand building di social media yang sustainable. Pertama, pastinya maupun di semua bisnis ataupun ketika kalian lagi melakukan personal branding, pastikan kalian itu tahu target market kalian. Nah, ini yang dimasuk dari SMART tadi, relevan nggak sih target market yang kita lakukan di social media? Apakah relevan dengan target market dalam skala bisnis kita? Ini aku langsung ambil contoh aja. Jadi nggak banyak teori, jadi kalian bisa langsung implementasi kalau di brand kalian itu nanti kayak gimana gitu loh. Nah, ini misalkan target market-nya, misalkan dari ada brand namanya panggilaja.com. Di sini kita punya target market yang berbeda dari nanti target market ini disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Di sini kita udah nge-breakdown bahwa ada 3 kelas yang berbeda, premium, ada ekonomi, ada regular. Nah, di sini setiap target market itu punya juga nih rentang umur yang berbeda, terus spesifik lokasinya, sampai pekerjaannya yang berbeda juga, sehingga nanti setiap 3 target market ini yang berbeda, cara kita nge-handle-nya itu berbeda-beda dalam memberikan konten di social media kayak gitu. Nah, di sini pastikan kalian harus punya target market itu, kalian itu siapa, generasinya itu apa, dan kalau misalkan multiple target market kayak gini, berarti kalian bisa menggunakan lebih dari satu social media. Dalam kasus ini aku menggunakan Facebook sama Instagram dalam menyasar target marketku. Terus juga kita udah paham nih ada target market kan. Nah, gimana caranya kita agar bisa menjadi salah satu brand yang kiranya cukup oke atau bersaing di pasaran gitu loh. Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah melakukan riset kompetitor. Nah, di sini tentunya kalian nggak mungkin ngelakuin riset kompetitor itu cuma 1, 2, 3 brand, tapi
kalian harus memaksimalkan bahwa kalian harus riset brand yang sejenis dalam model bisnis yang sejenis juga, itu gimana strategi mereka di sosial media, konten-konten apa aja yang udah mereka buat, terus dari segi warna, dari segi message yang mereka sampaikan, terus jenis-jenis konten apa saja yang mereka sudah buat, itu bisa kalian kumpulkan dan kalian analisis gitu, sehingga nanti ketemu sebuah benang merah bahwa oh ternyata kita bisa melakukan inovasi konten di hal ini gitu loh. Oh kita bisa melakukan inovasi di jenis konten ini gitu loh, karena kompetitor kita belum melakukan hal-hal yang serupa gitu loh. Jadi riset kompetitor itu penting sih, dan juga kalau misalkan dalam riset kompetitor ini, pastikan kalian harus bisa menemukan namanya itu inovasi. Jadi inovasinya itu bisa kalau spesifik Instagram, kalian bisa melakukan inovasi konten ataupun bisa lebih aktif daripada kompetitor yang dalam bisnis sejenis. Terus yang tadi research keyword-nya gitu loh. Nah, misalkan kalau kalian bagaimana mengkomunikasikan brand kalian gitu kan. Nah, idealnya saya selalu memakai kalau misalkan buat nge-handle brand itu ada 3 fase campaign nih. Jadi 3 fase campaign itu apa aja? Awareness, interest, sama actions. Jadi kasarannya kenapa 3 fase campaign ini penting? Baik yang itu orang yang masih mau memulai bisnis ataupun lagi melakukan bisnis expansion atau bisnis growing-nya. Nah, pertama kasarnya gini, dalam sosial media itu sama aja kita kayak pendekatan kepada audiens kita gitu loh, audiens yang mau kita propose. Nah, dalam melakukan propose kepada audiens, tentu kan analoginya tuh sama kayak kita ngedate gitu loh, kayak kita ngedeketin calon pasangan kan. Mereka harus tahu kita dulu, apa unique selling point kita, apa hal yang paling buat mereka itu sampai akhirnya bisa naksir ke kita, terus entah itu bagaimana pelakuan kita, entah itu kita pintar, cantik, ganteng, dan lain-lain. Sampai akhirnya entah kita ketika melamar ataupun nembak itu mereka bisa menerima kita gitu loh. Nah, sebenarnya di sosial media itu juga begitu. Dari fase awareness, gimana caranya social media audience itu kita tahu bagaimana brand kita itu siapa sih, key message apa aja yang kita bawa ke kepada masyarakat ataupun social media audience gitu loh. Nah, setelah paham kita bergerak di bidang apa, kita menyampaikan apa, value unique selling point kita apa, terus bagaimana kita social media audience yang sudah tahu kita ini bisa tertarik kepada kita. Nah, itu nanti keyword-nya beda juga dalam tagline ataupun key message-nya, bahkan strategi kontennya berbeda. Nanti aku bahkan bahas ketika kita membahas konten pilar. Pokoknya bagaimana kita bisa menge-treat orang-orang yang sudah mengetahui kita tadi agar bisa tertarik dengan brand kita. Entah nanti mulai tertarik buat nge-follow ataupun mau tertarik buat nyoba produk kita terlebih dahulu. Sampai nanti di akhir orang itu mau membeli produk kita ataupun menggunakan produk kita gitu loh. Nah, ini 3 fase yang menurutku harus dipahami dan perlu kalian lalui kalau mau menggunakan sosial media yang terstruktur dan juga komprehensif. Nah, kita gimana cara nge-breakdown-nya tadi? Langsung aja ketika fase awareness campaign, interest campaign, action campaign, itu awareness berarti yang tadi orang itu harus paham dulu produk kita tuh apa sih, terus bagaimana kita bisa ngebuat orang-orang itu penasaran dengan tagline yang cukup misalkan menarik ataupun key message yang cukup menarik yang mengenai produk kita gitu loh. Nanti biasanya cara awareness ini adalah yang aku gunakan gimana caranya kita nge-teasing nge-tease program ataupun nge-tease mengenai sedikit mengenai brand kita itu siapa, brand kita itu apa, kita itu siapa dan lain-lain.
Terus langsung masuk ke interest, gimana sih caranya interest ini, tujuannya apa. Setelah adanya awareness, langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah, misalkan target marketnya tadi ada multiple target market ya, ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini misalkan panggil aja ke kantor, kontennya beda. Panggil aja ke kos, kontennya juga beda. Terus panggil aja ke rumah, kontennya juga berbeda. Dan juga nanti kita dalam activation-nya nanti disetting dibantu juga melalui Facebook Ads. Terus nanti juga melakukan A/B testing dulu dalam mengatur advertising-nya gitu. Sampai nanti di actions, nanti kita setelah terbangunnya awareness, interest, action-nya apa? Ya action-nya cuma satu, mereka mau menggunakan produk kita ataupun mereka mau membeli produk kita gitu loh. Nanti semua konten yang kita tampilkan di Facebook Ads CTA-nya itu akan dialihkan ke website ataupun untuk mendownload aplikasi panggilaja.com. Dan itu gimana cara ngeboost-nya? Nanti kita ngeboost melalui konten promotion yang cukup menarik yang kiranya itu bisa menjadi solusi dari problem masyarakat di kala fase campaign action itu. Seperti itu mungkin implementasinya. Lalu konten pilarnya gimana nih Mas? Kan tadi udah kita bahas bahwa adanya awareness, adanya interest, adanya actions. Nah, konten pilarnya pasti kan setiap konten itu punya setiap fase itu punya konten yang berbeda-beda kan. Nanti ada awareness, ada interest, ada actions. Dan gimana presentase kontennya setiap setiap fase campaign-nya nih ketika kita menggunakan Instagram ataupun kita menggunakan Facebook gitu kan. Nah, dari awareness misalkan tapi note dulu di sini, setiap brand itu punya persentase konten pilar yang berbeda di setiap fase campaign-nya. Jadi ini nggak mutlak. Jadi itu tergantung gimana tim kalian merumuskan konten pilar yang kiranya sesuai atau tepat dan mungkin strateginya akan berhasil sesuai dengan target market dan brand kalian. Misalkan awareness, konten apa yang perlu dilakukan atau dikeluarkan oleh sebuah brand agar orang-orang mengetahui brandnya mereka gitu loh. Nah, pertama perlunya adanya konten edukatif atau informatif mengenai brand tersebut. Nah, konten edukasi dan informatif ini nggak cuma tentang brandnya itu siapa, brandnya itu melakukan apa, tapi juga bisa hal-hal yang cukup relatable dengan core bisnis si brand ini. Misalkan ada bisnis brand kebersihan, berarti kalian bisa menjual konten yang informatif terkait dengan layanan kebersihan. Misalkan tahu nggak sih bahwa tungau itu berbahaya bagi kesehatan, atau tahu nggak sih rumah yang jarang dibersihkan itu dapat menyebabkan apa-apa. Nah, itu kalian bisa gunakan sebagai konten edukatif dan juga soft marketing di konten kalian tersebut. Misalkan jika di akhir konten misalkan dalam bentuk video atau carousel itu ingin melakukan soft marketing di dalamnya. Nah, terus itu besarnya berapa? Kalau aku dalam jenis konten ini dalam fase awareness itu 70%. Jadi pastikan semua social media audience yang kita target itu sudah mengetahui baik tentang kita. Minimal tahu nama kita itu siapa deh. Terus selanjutnya adalah konten promo dan snack konten itu 30%. Jadi ini bisa digabung ya. Kalian mau melakukan soft promo itu kayak gimana? Terus snack konten itu yang kayak tebak-tebakan, terus yang konten-konten yang related to the trends yang ada, yang bisa kalian hijack buat ngebawa wave hype social media kepada akun kalian kayak gitu. Itu bisa 30%. Lanjutnya ketika mereka sudah paham brand kita siapa, terus adanya promosi dan ketika promosinya digunakan, lanjut kita giring ke konten interest. Interest itu isinya apa sih? Konten edukatif dan informatif kita kurangi bobotnya gitu loh. Jadi yang tadinya 70% kurangi jadi 30%. Jadi kita asumsikan bahwa mereka yang sudah tahu nggak perlu lagi kita edukasi, tapi kita recall lagi di mindsetnya mereka. Lalu konten apa yang perlu di boost pada tahun ini? Yaitu konten penjualan dan konten yang kira-kiranya menarik ketertarikan mereka. Contohnya adalah konten yang bisa menimbulkan wow effect ketika kita memamerkan produk kita. Contohnya before after. Misalkan ini produk kebersihan ya.
before after setelah melakukan pemesanan panggilaja.com kayak gitu kan. Terus konten giveaway juga bisa dilakukan ketika melakukan snack konten gitu kan. Ataupun konten yang konten promo, konten for sales yang kiranya itu bisa membuat social media audience itu tertarik buat nyoba produk kita setelah mereka paham kita ini siapa, kita itu hasil kita kayak gimana, dan mereka ingin tertarik. Dan sampai product actions, buat yang panggil aja, aku lupa nge-capture-nya. Nah, jadi aku pakai produk lain, di sini ada Real Food. Content actions, kita sifatnya itu pastikan konten yang clear message-nya, apa yang kalian mau tawarkan kepada social media audience, karena nanti itu yang akan kalian gunakan sebagai bahan advertising gitu loh. Jadi mungkin dalam advertising itu key message-nya harus jelas, hal-hal apa aja yang bisa kalian tawarkan kepada social media audience itu harus clear, nggak boleh terlalu panjang lebar, ataupun kalau bisa sangat clear message yang harus kalian tawarkan kepada social media audience yang lihat iklan kalian gitu loh. Ataupun kalau kontennya berbentuk video, bisa jadi gunakan video yang interaktif ataupun video yang kiranya cukup relatable dengan trends yang saat itu sedang dalam fase promo kalian gitu. Terus dan ini juga aku mau nekanin bahwa karena banyaknya jenis file konten, jadi tipe-tipe konten ini bisa kalian bisa kalian upgrade ya, nggak mesti gambar aja nih, tapi bisa video, terus bisa melakukan dari Instagram Reels ataupun IGTV gitu loh. Jadi kalian bisa buat semenarik mungkin yang kiranya membawa unsur-unsur tadi edukatif informatif ataupun promosi ataupun nanti snack konten. Tipe kontennya disesuaikan juga sama trends yang sedang berkembang gitu. Terus selanjutnya, kalau misalkan kalian udah baca, tadi kan udah aku kasih tahu bahwa dalam attainable ternyata harus disesuaikan juga nih dengan budget yang kita punya gitu loh. Nah, dalam pemanfaatan budget itu nggak cuma advertising nih ketika kita ngebahas social media, tapi kita juga punya key opinion leader atau KOL sebagai content distribution yang ngebantu gimana caranya kita penetrasi kita makin mudah dan gimana caranya menyerap followers KOL ini kepada brand kita. Terus juga membantu KOL ini juga membantu menyebarluaskan product knowledge atau business knowledge kepada followers mereka. Nah, di sini KOL-nya bisa kalian lihat bahwa ada nano, ada micro, ada mid tier, makro sampai mega atau celebrity gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih efektif, Mas, ternyata jawabanku selalu itu tergantung budget kalian itu berapa dan siapa KOL yang kalian mau approach gitu kan. Jadi menurutku kalau pastikan kalian research dulu mengenai KOL yang mau kalian pakai, seberapa efektifnya dan seberapa besar dampaknya KOL tersebut di brand-brand yang sudah pakai mereka sebelumnya gitu. Nah, ini aku kasih contoh gimana caranya kita gunain KOL di salah satu produk, yaitu contohnya Real Food dalam tactical campaign-nya menggunakan 4 KOL sekaligus. Jadi 4 KOL ini akan membawa spesifik key message yang berbeda dengan 4 produk yang berbeda juga. Tentu ketika kita sudah ganti produk berarti target marketnya beda ya dari yang tadi panggil aja, karena panggil aja nggak pakai KOL tapi melakukan content distribution menggunakan advertising. Jadi aku kasih contoh yang gimana kita menggunakan KOL. Itu ada dalam kasus Real Food ada Ayla Dimitri, terus ada Andin, ada Diara Bahir, ada Rahel Fanya. Nah, mereka ini kita riset dulu seberapa efeknya promosi mereka kepada followers, terus dan bagaimana impact-nya promosi mereka kepada brand yang sudah nge-hire mereka kayak gitu. Dan pastikan KOL ini cukup relate dengan brand kalian. Jadi
saya sudah research bahwa KOL ini cukup relatable gaya hidupnya dengan produk kita, produk Real Food, terus juga dari gaya hidupnya, dari market positioning-nya saya kira sudah cukup tepat bahwa mereka adalah orang-orang yang menginfluence rata-rata orang menengah ke atas gitu. Dan orang yang menengah ke atas ini adalah merupakan target market si Real Food itu sendiri. Nah, nanti implementasinya gimana sih? Nah, sebenarnya 4 Real Food ini 4 KOL ini akan membawa 4 produk Real Food yang berbeda. Jadinya nanti ada sehat ala Diera, cantik ala Alia, terus fit ala Andin gitu. Nanti dan di sini dalam strategi konten pilarnya itu kayak gimana sih? Gimana caranya kita ngeimplementasikan 12 hari tantangan Real Food gitu loh. Oh, pakai gunain story 12 day challenge dan kalian bakal nge-watch list ini sendiri dan kalian bisa lingkarin itu sendiri. Terus selalu juga tekanin bahwa sudah sampai mana produk program tantangan 12 hari kalian setelah kita ngetis semua KOL kita kayak gitu, dan memberikan tantangan kepada followers KOL itu sendiri gitu. Apakah nanti hasilnya signifikan atau tidak, dan jikanya signifikan itu kalian bisa maintain orang-orang yang sudah ingin mencoba produk Real Food itu sendiri. Dan di sini tentu balik lagi disesuaikan dengan budget. Dalam segi awareness, kalian bisa nggak cuma social media sebenarnya, hal-hal yang bisa dilakukan ketika ingin membangun fase awareness, tapi juga bisa kayak digital billboard itu sendiri yang kalian bisa gunakan sebagai salah satu gimana caranya bikin awareness yang maksimal dalam fase campaign gitu loh. Dan meskipun nanti digital billboard-nya ini tetap diceknya ujung-ujungnya ke social media kalian sendiri. Terus gimana cara trackingnya gitu kan, tracking, reporting dan lain-lain. Ini aku ambil contoh aja ya dari brand ngasal, suatu brand lah pokoknya. Jadi aku biasanya kalau nge-handle social media itu selalu pakai namanya social media management tools. Jadi sebenarnya ada tiga tools social media. Social media analytics tools, yang itu yang berisikan analitik sosial media, KPI hasilnya gimana, progresnya gimana. Terus ada social media management tools di mana kalian bisa gunakan sebagai updating otomatis post-post yang bakal kalian posting di sosial media sesuai dengan tanggal, terus jamnya juga, terus kalian juga bisa maintain sampai nanti ada social media listening tools. Jadi seberapa besar masyarakat membicarakan mengenai brand kalian. Tapi aku lebih suka pakai satu social media management yang kiranya sudah mencakup semuanya, yaitu social media management tools yang dikeluarkan oleh Hotsuite. Jadi udah ada jelas aku bisa memantau progresnya gimana, bisa nge-post konten yang kiranya sesuai dengan traffic yang lagi hits-hitsnya pada waktu yang lagi in-nya pada jam-jam tertentu, yang disesuaikan juga dengan algoritmanya si Hotsuite. Terus juga di Hotsuite juga kita bisa tahu seberapa besar brand kita itu diomongkan di masyarakat karena ada social media listening tools juga. Jadi di Hotsuite ini aku bukan promo tapi mungkin kalian bisa coba habis ini. Hotsuite ini social media management tools yang bisa nge-track ataupun nge-management beberapa sosial media yang berbeda, kayak Instagram, ada LinkedIn, ada Twitter, ada Facebook juga. Jadi kalian bisa coba untuk melakukan reporting dan analytics dalam dalam manajemen sosial media kalian. Mungkin itu yang bisa aku share di sini, gimana caranya kita implementasi tadi metode SMART, terus gimana kita ngimplementasi strategi social media dari target audience sampai nanti analytics and reporting secara non teoretikal tapi implementasi langsung kalau di brand itu kayak gimana. Dan kalian bisa coba bikin ini kalau misalkan kalau ini dokumen lengkapnya keseluruhan itu namanya adalah digital media plan atau social media plan yang lebih kecilnya lah.
digital media plan itu mencakup lebih luas, jadi nggak cuma social media, tapi misalkan juga kayak SEO juga, digital billboard juga kayak gitu. Kalian bisa coba-coba ngotak-ngatik atau ngebuat social media plan kalian sendiri. Dan mungkin ini sore ini yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, dan semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada waktu mungkin aku buka sesi pertanyaan kali ya Mas Widi, biar kita Jadi makin kita interaktif. lanjut ke sesi Q&A. Nah, ini udah ada nih Mas, beberapa nih di kolom chat box. Oke, bentar aku lihat dulu. Oke, ini yang pertama dari Kale. Ada 3 pertanyaan sekaligus. Oke, coba Widi bacain. Kale Leder. Ini asuhannya di bawah manajemen komunitasnya Kirimin Aja. Selamat sore, Kale Leder. Jadi pertanyaan pertama, ketika melakukan riset kompetitor, poin apa saja yang harus ditekankan saat riset? Pertama, aku mau tanya dulu nih sebelumnya. Jadi ketika melakukan kompetitor, ini specifically social media kan ya? Kalau iya, misalkan riset kompetitor di sosial media, bukan riset kompetitor ketika mau build bisnis, pertama itu tentang konten yang dikeluarkan oleh kompetitor. Jadi kan kita tadi ada konten informatif, edukatif, ada konten sales, terus ada konten snack konten, terus jenis kontennya. Nah, jenis kontennya, terus komposisi konten di dalamnya. Komposisi konten di dalamnya tuh dari segi grafis, terus dari segi font, terus dari segi warna. Apakah kira-kira sudah mereka itu sudah cukup atraktif atau belum kayak gitu. Terus selanjutnya dari isi konten, terus nanti gimana cara memvisualisasi konten, terus riset juga followers mereka ataupun nanti engagement rate mereka. Terus bisa juga nanti domisili mereka itu bergerak di bidang mana. Bisa jadi dalam model bisnis sejenis tapi ternyata domisili kotanya itu berbeda kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa maksimalkan di didominasi di mana bisnis kalian itu berasal aja gitu. Kalaupun mau bisnis ekspansi, berarti ya udah lebarin yang mepet-mepet deket kota kalian. Misalnya dominasi saya di Jakarta nih, ya udah berarti target audiens saya mungkin di Jakarta. Tapi kalau mau ekspansi, berarti saya akan mengincar dominasi social media audiens yang ada di Jabodetabek gitu. Terus kedua, langkah-langkah apa yang dilakukan saat membuat campaign? Pertama, langkah campaign itu tadi pastikan ada 3 fase: awareness, interest, sama actions. Terus juga langkah-langkahnya apa aja. Pertama itu setiap key message apa aja yang mau disampaikan dalam campaign dalam proses campaign ini gitu loh. Key message-nya apa aja, entah itu nanti penawaran produk, entah itu nanti penawaran program baru, bahkan bahkan pengenalan produk ketika kita melakukan brand activation. Key message-nya tadi udah key message, terus pastikan tadi metode SMART-nya semua terlaksana, udah ada spesifik, ada goals-nya yang jelas, key message-nya jelas, measurable-nya kita mau mau ngukurnya gimana tadi, pakai KPI yang berbeda-beda dengan setiap campaign yang berbeda-beda, terus nanti gimana cara kita measurable-nya, gimana cara kita attainable-nya, logis nggak sih dengan sumber daya yang kita punya, sampai time bound-nya tuh berapa lama kayak gitu. Jadi pastikan semua hal-hal yang ada di metode SMART itu sudah terisi terlebih dahulu. Baru nanti kita tinggal naruh-naruh ini bakal ada di campaign mana, campaign mana, campaign mana. Momen saat yang ketiga adalah momen saat mengurangi konten awareness itu kapan. Jadi konten awareness itu sebenarnya kan tadi ada yang di konten pilar ya. Jadi konten pilar ketika ngomong fase awareness, ya udah berarti preposisinya misalkan 1 bulan kita fase awareness, ya udah 1 bulan tersebut ya udah kita full dengan konten pilar yang ada di fase awareness tadi gitu loh, yang informatif, edukatif, dan lain-lain. Sementara ketika kita masuk ke bulan berikutnya, which is udah ganti fase, yaitu ada konten interest, fase interest, ya udah saat itu juga kita mulai shifting konten yang tadinya mungkin 70% lebih banyak konten
informatif dan edukatifnya, karena itu lagi di advance interest, kita lebih banyak ke shifting ke konten-konten yang sifatnya itu eager interest social media audience buat tahu mau nyoba produk kita kayak gitu. Jadi langsung bisa ganti shift aja dari produk yang sifatnya edukatif langsung ke fase interest yang lebih banyak ke produk promosi produk gitu. Semoga menjawab pertanyaannya Kala Leader. Terus Muhammad Salim, Kak mau tanya bagaimana menulis konten yang kreatif dan memasukkan soft promosi bagi orang baru belajar untuk menulis iklan. Jadi sebenarnya setiap konten itu ada preposisinya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan karena aku punya materi yang sebentar aku boleh share di sini ya Mas. Cuman ada tagline brand tertentu nih tempat aku buat kelas. Bentar. Oke, boleh. Aku stop share screen dulu. Oke, sambil nunggu, Widi bakal reminder ya, kalau teman-teman yang pengen dapat sertifikat, bisa isi linknya yang sudah di-share sama kirimin aja via chatbox. Oke, silakan langsung isi aja, karena ini hari terakhir dan kita hanya akan membagikan sertifikat ke peserta yang isi link tersebut. Terima kasih. Oh ya, dan teman-teman yang mungkin penasaran dan pengen dapat kelas-kelas free lagi ke depannya, bisa juga follow @akademi kirimin aja. Jadi itu adalah platform dari kirimin aja untuk ngasih edukasi secara free untuk pendampingan bisnis. Jadi langsung aja follow di Instagram @akademi kirimin aja. Oke, silakan Mas Antasena. Oke, tadi Mas Muhammad Nur Salim ya. Jadi sebenarnya karena waktunya terbatas dan biasanya buat satu kelas workshop itu 2,5 jam, jadi itu 1 jam aja. Jadi sebenarnya dalam kita menentukan konten itu ada preposisinya ya. Jadi kalau misalkan buat brand awareness, pastikan kita harus memulai key message itu 90% dari total space yang ada dalam feeds gitu loh, ataupun key message atau promo ataupun hal-hal yang ingin kita sampaikan atau tentang logo produk kita tuh pastikan itu yang preposisinya lebih besar daripada instrumen-instrumen lain yang ada di konten tersebut, dan pastikan itu be bold, jadi yang kereng gitulah istilahnya. Dan ini kalau kalian lihat bahwa brand-brand besar juga menggunakan strategi ini gitu loh. Ketika kita mau mulai awal usaha, kita mau awal campaign, key message-nya besar, GrabFood, terus pastikan key message-nya itu memiliki poin yang kiranya itu cukup relatable dalam kondisi masyarakat pada itu, ataupun cukup relatable dengan humor, misalkan kalau mau mengawalinya dengan yang sifatnya entertaining, humor yang disenangi masyarakat pada saat itu gitu loh. Ketika contohnya pas pandemi, terus usaha GrabFood dukung digitalisasi usaha lokal, karena waktu itu minimnya interaksi antara penjual dan pembeli, jadi Grab itu jadi salah satu usaha mereka, salah satu solusi mereka. Terus setiap konten berikutnya mungkin dari misalnya bold tadi yang gede 90% mulai dikurangi porsinya di dalam menyusun konten-konten selanjutnya, tapi tetap ada key message-nya yang sama dalam sembari berjalannya campaign tersebut, tapi dikurangi jadi 30%. Begitu juga di TikTok juga kayak gitu kan. Dalam persentase tampilan awalnya juga cukup besar gitu loh, key message-nya apa yang mau kalian lakukan gitu. Apa yang kalau di TikTok tuh challenge apa yang kalian mau berikan kepada followers atau TikTok audience buat ngikutin tren kita ataupun buat ngikutin program campaign kita kayak gitu. Terus sama creating awareness sama sales hampir sama. Cuma yang bedanya tuh just a bait. Baitnya tuh apa? Kalau tadi key message, kalau sekarang itu promo. Promo harga, promo kemudahan, promo promo-promo lain lah yang bisa kalian jual di
apa namanya di konten kalian, dan pastikan itu juga lebih besar daripada instrumen-instrumen lain yang ada di konten kalian gitu. Dan ini juga nge-building community itu gimana caranya kontennya berbeda-beda juga setiap apa namanya brand. Jadi balik lagi setiap brand itu punya audiens yang berbeda, dan cara yang paling efektif menurut itu understanding audience dulu dengan melakukan A/B test yang tadi aku bilang di slide yang materi ini gitu. Jadi penting buat melakukan A/B test dulu gimana caranya kita memahami apa namanya followers kita atau suka atau enggak, ya pakai A/B test dulu aja. Tuh. Terus kalau ngecat lagi, keren materinya matriks social media marketing plan-nya dong, Kak. Matriks social media marketing plan-nya. Jadi matriksnya itu tadi kan udah yang apa namanya? Yang Udah sempat di-share ya tadi ya. yang ini nih. Nah, ini marketing plan-nya. Jadi setiap fase itu punya matriks yang berbeda. Gimana kita cara mengukur? Misalkan kalau contoh ya, kalau kalian punya kerja di sebuah brand, terus atasan kalian itu cukup awam mengenai social media dan ingin selalu pasti targetnya itu gimana caranya sosial media bisa berimbas pada sales gitu kan. Padahal kita untuk menciptakan sales itu nggak instan gitu loh, butuh proses yang bertahap dari awareness, interest sampai actions gitu loh. Nah, sedihnya mereka itu langsung pengen misalnya 1 bulan berjalan langsung salesnya nggak berimpak, nggak berimbas nih pada sales gitu. Nah, yang perlu mereka ketahui atau kalian ketahui bahwa kita nggak bisa mengharapkan sales ataupun mengukur sales di pasar awareness. Kalaupun ada yang berimbas kepada sales itu bonus. Fokus kepada key performance indicator yang bakal kita ukur aja. Misalkan awareness ya udah fokus followers, followers growth, impressions, reach, traffic, profile visits-nya gimana. Pastikan KPI ini meningkat tiap minggunya ataupun apa namanya meningkat per 3 hari, kesalahannya kayak gitulah. Kalaupun ada yang berharap berimbas pada sales itu bonus gitu kan ya. Kalau mau mengharap sales yang maksimal, ya udah itu ketika fase actions ataupun fase ke interest kayak gitu loh. Moro-moro kasarannya orang-orang pengen ngarepin sales tapi nggak kenal produk kalian, itu kan aneh gitu loh. Kayak kalian ngelamar orang tanpa nge-introduce diri kalian itu sendiri, itu siapa, kalian siapa, background-nya apa, tiba-tiba ngelamar anak orang, bakal diterima apa enggak gitu. Persentase tidak ya kan sangat besar gitu loh daripada diterimanya gitu. Ya sama kayak kita nawarin produk gitu kan. Persentase orang mau beli sebelum tahu produk kita itu sangat kecil gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak ya? Kayaknya Nah, itu ada sih dari Mbak Mariani. Ini Kak mungkin ingin terakhir ya, bertanya. Mas ya? Oh iya boleh. Kak ingin bertanya, bagaimana membuat testimoni pada Instagram mengenai kepuasan aplikasi pembelajaran online sehingga bisa menarik dan relate? Terima kasih. Oke, jadi testimoni Instagram itu sebenarnya ada 2 jenis sih. Kalian bisa gunain yang kontennya tipikal video ataupun tipikalnya itu nanti apa namanya konten yang berupa gambar, atau nanti bisa diidein sama misalkan kalau ada multiple testimoni, kalian bisa menggunakan pakai sifatnya yang tipikal carousel, jadi bisa di slide-slide gitulah. Nah, mungkin yang tipikal gambar ini lebih mudah didapatkan testimoninya daripada tipikal video, karena kalian tidak bisa memvideokan ataupun orang yang diminta videonya belum tentu mau memberikan testimoni mengenai pembelajaran online tadi. Jadi yang paling gampang, yang paling simpel, yang mungkin manusiawi itu yang tipikal boleh nggak minta testimoninya di chat ataupun ini kayak gitu. Terus nanti apa namanya kalian bisa kemas apa namanya instrumen-instrumen itu dengan animasi-animasi yang menarik, yang warnanya cenderung colorful atau playful, ditambahin motion-motion tertentu mungkin. Nah, terus juga bisa apa namanya kalau misalnya menggunakan musik juga, musiknya juga dicocokkan dengan tren yang sedang berjalan kayak gitu. Dan kalau kalian apa namanya, dan sering aku lihat bahwa
tempat aku sharing ini, Glints juga setiap ketika mereka promosi kelas, mereka juga mempromosikan bagaimana testimoni learners yang udah belajar di expert class yang yang mereka ikuti gitu loh. Dan testimoninya yang paling gampang ya yang modelnya seperti itu, yang yang modelnya seperti gambar gitu loh. Hampir jarang, dan aku pun juga pengalaman bahwa learners itu kalau diminta yang sifatnya video kayak buat testi gimana hasilnya itu agak susah. Jadi yang mungkin bisa dilihat, bisa diminta yang chat-nya tadi, yang lewat chat, terus bintangnya berapa, terus siapa namanya, posisinya apa, kenapa ingin tertarik mengikuti kelas ini. Itu bisa jadi dipromosi dengan gabungan motions dan lagu yang cukup disukai, diminati oleh pengguna sosial media sekarang. Gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Mariani. Sip, terima kasih Kak Antasena Perdana. Luar biasa sekali materinya sore hari ini. Intinya kalau dari Widi sih merangkum, ketika kita ingin mengaktifasi sosial media kita, yang paling penting adalah kita harus menggunakan metode SMART ya. Betul. Nah, itu tadi. Nah, teman-teman harus akhirnya bisa menentukan target teman-teman, dan ketika teman-teman sudah menentukan strateginya, itu tadi harus ada metode SMART. Nah, oke, dan teman-teman mungkin yang hari ini, tentu ini adalah waktu yang singkat ya, sehingga kita tidak bisa membahas terlalu dalam, tapi tenang, buat teman-teman yang masih penasaran dengan materi-materi seputar marketing, seputar brand, silakan teman-teman bisa follow @akademi kirimin aja. Dan tentu teman-teman yang mungkin masih ingin terkoneksi dengan Kak Antasena Perdana nih, boleh tahu Kak LinkedIn-nya di mana? Follow aja semua username social mediaku sama, Antasena Perdana, mau di Twitter, LinkedIn, ataupun di Instagram sampai TikTok. Oke, berarti besok kalau DM boleh lah ya, tanya-tanya seputar gimana Ya, sih boleh. sosial media. Oke, mantap. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum install Kirimin aja, bisa langsung dicoba install untuk mempermudah kiriman teman-teman. Mumpung di tahun ini kita ada program Pesta Pora Kirimin aja. Ketika teman-teman kirim paket secara mudah, teman-teman bisa dapat hadiah tuh. Bisa jalan-jalan ke Kapadokia, bisa dapat mobil, bisa dapat motor, dan banyak hal lainnya. Kalau kepo informasinya bisa langsung follow di @kiriminaja.com. Dan hari ini kita udah mendekati maghrib juga nih. Kita harus sudah siap-siap sama takjil kita masing-masing nih Mas kayaknya. Oke, terima kasih Kak Antasena atas waktunya. Kita bertemu di lain Sama-sama, kesempatan Mas lagi. Widi. Semoga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. So, Widi dan teman-teman pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila 4 hari ini mungkin banyak kesalahan atau mungkin kesalahan teknis. So, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih tim kiriminaja.com. Terima kasih.